radio tuh masih bisa bertahan atau enggak di era gempuran digitalisasi yang sekarang. Cuman permasalahannya radio ini tidak mengoptimalkan itu. Bahwa radio itu sebenarnya adalah pabrik IP. Dia udah selangkah lebih maju, bahkan beberapa langkah lebih maju daripada podcast-podcast. Hai Nine-Niners, balik lagi barengan sama saya Via Dara di MBU Memang Butuh Uang. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Hari ini gue ketemu sama senior gue. Jadi mau sedikit tanya-tanya dan training sebenarnya. Training. Kira-kira radio Baik. itu seperti apa? Oke. Ada Bang Panji Pragiwaksono di sini. Terima kasih sudah mengundang saya. Hai. Terima kasih sudah datang Bang, ya ampun. Gue tuh pas pertama kali kayak, "Der, interview Bang Panji ya." Ah, gempur kalau kata orang Bandung. Gemper. Gempur. Masih ingat gak beberapa kosakata? Masih Bandung? sedikit. Saeutik. Saeutik. Betul. Abi teh tiasa nyari Sunda. Iya tiasa. Fake iya mah. Fake. Iya mah fake. Tapi fun fact-nya Bang Panji kita tuh sama banget. Kenapa tuh? Blasteran. Jawa Sumatera. Wih, Jawanya? Jawa Barat sih, tinggal di Jawa Barat. Tapi darah aku tuh aslinya. Jawa Barat mah lain Jawa tuh. Terus apa? Orang Jawa Tengah, Jawa Timur tuh Nah Jawa. itu fun fact-nya kenapa Bang? Orang Jawa Tengah sama Jawa Timur dipanggilnya orang Jawa, tapi Jawa Barat bukan. Karena Jawa Barat Sunda. Oh. Orang Sunda. Orang Sunda, tong poho pakai senal gitu. Mohon. Oke. Tipis-tipis. Tapi Bang Oke. Panji kan mengawali karir, sebenarnya kuliah di Bandung, mengawali karir juga jadi penyiar radio di salah satu station di Bandung lah ya, kita bilang kayak gitu, sebelum sampai akhirnya jadi sekarang. Dulu tuh emang punya cita-cita jadi penyiar radio atau kecembur atau gimana? Sebenarnya cita-citanya itu bukan penyiar radio, tapi dari dulu saya udah berpikir kayaknya menuju cita-cita itu tuh jalannya harus lewat radio. Cita-citanya dulu pengen jadi presenter NBA. Oke. Presenter NBA. Jadi waktu SD ada NBA baru pertama kali masuk ke Indonesia, terus wah gila jadi presenter NBA kayaknya keren banget. Nah dari dulu karena dengerin radio juga udah berpikir kayaknya kalau mau jadi presenter jalurnya itu lewat siaran. Dan akhirnya kejadian juga mulai dari siaran jadi presenter NBA. Oke, sekarang ininya siapa di NBA jagoannya? Karena saya tinggal di New York, jadi saya secara otomatis dukung New York Knicks. Oke, pemainnya siapa pemainnya? Sebenarnya Jalen Brunson, Oke. terus sebenarnya dia doang sih yang sekarang bagus. yang lain nggak terlalu. Aku ngikutin NBA itu karena aku suka banget salah satu tokoh NBA yang dia tuh dijadiin film dokumenter. Giannis Antetokounmpo. Giannis, ya betul. Sebenarnya dia the Greek Freak itu The dia. Greek Freak, betul. Ya, julukannya. Emang agak freak sih dia secara physicality gitu ya. Iya. Tangannya panjang. Iya. Gitu. Tinggi, berotot, emang nggak masuk akal dia. Cheat code dia tuh, cheat code. Iya. Oke, berarti karena memang awalnya tuh dulu pengen jadi presenter NBA. Betul sekali. Masuklah ke dunia radio. Betul. Sekarang kan beberapa kayak station TV juga udah mulai ada yang nyerah ya kan Bang. Iya. Station radio juga banyak banget yang udah mulai nyerah. Menurut Iya. Bang Panji sendiri ini lumayan agak mengerucut ke radionya. Iya. Kira-kira radio tuh masih bisa bertahan atau enggak di era gempuran digitalisasi yang sekarang? Bisa. Kalau radio memahami apa yang sebenarnya jadi strength-nya radio. Yang sering orang bandingkan kan biasanya dengan podcast ya. Iya. Nah, ada sejumlah keunggulan atas radio yang podcast nggak punya. Cuman permasalahannya radio ini tidak mengoptimalkan itu. Contoh live itu kekuatan ya. Yes. Cuman kan sekarang radio zaman sekarang taping juga. Oh, Ya kalau kan? itu tidak berlaku sama kita. Bagus. Sombong dikit gak apa ya? Fakta bahwa radio itu live dan podcast itu pre-recorded itu tuh adalah karakter dan kekuatan yang sering dilupain. Kalau lu tahu podcast nggak bisa live dan lu bisa, kan lu mulai mikir apa aja yang bisa gue lakukan yang podcast nggak akan pernah bisa, itu satu. Yes. Yang kedua, yang radio sudah punya sebenarnya, tapi radio itu sering lupa bahwa radio itu sebenarnya adalah pabrik IP, pabrik intellectual property. Ini bakal tayang di mana nih? Ini Di bagian semua dari social Play media. 99ers atau Yes. iya.
Kan di Play 99ers atau mungkin zaman masih 99ers itu kan ada program-program tuh. Setiap program itu sebenarnya IP kan. Betul. Cuman jarang di-treat seakan-akan IP, di-treat cuma sebagai program radio. Iya. Kalau radionya mulai nge-treat itu sebagai IP, diseriusin pengembangan IP-nya, dia udah selangkah lebih maju, bahkan beberapa langkah lebih maju daripada podcast-podcast yang baru memperkenalkan kepada publik IP mereka itu apa. Oke. Jadi itu adalah keunggulan yang sering sekali dilupakan. Nah, yang terakhir ini yang mungkin paling jarang dilakukan sama radio adalah orang kalau podcast nggak ada trainingnya, nggak ada yang melatih dia. Ada tapi mungkin terpisah-pisah lah. Iya. Kalau lu masuk radio itu tuh lu ada yang ngelatih di dalamnya. Betul. Radio itu sebenarnya tempat terbaik untuk melahirkan talent. Sayangnya kebanyakan radio lebih memilih untuk ngambil talent udah jadi. Dulu, ya. Ada artis terkenal dikit di Bandung dijadiin penyiar. Ada artis terkenal datangnya dari kota Bandung dijadiin penyiar. Sehingga radio kehilangan kemampuan untuk melahirkan. Dia nggak bisa ngelahirin talent-talent. Padahal kalau dia ngelahirin talent-talent, cost-nya lebih murah. Yes. Dan ketika talent ini jadi gede, buat dia jadi source of revenue. Betul. Cuman jarang, nggak tahu malas, nggak tahu bingung, nggak tahu caranya gimana. Tapi itu nggak pernah dilakuin. Dan terakhir emang mau nggak mau radio mesti ingat, radio itu apa sih sebenarnya? Apakah harus pakai frekuensi udara? Yes. Atau kalau kita pakai teknologi, pakai internet masih bisa juga sebagai konsep disebut radio. Itu yang mesti ditanya dan itu yang mesti diinvest. Yes. Dan kalau misalkan itu semua kejawab, harusnya radio punya tempat. Iya. Di Amerika Serikat radio, di New York Hot 97 banyak radio nggak mati. Iya. Cuman mereka tahu bagaimana cara memanfaatkan diri mereka di antara podcast-podcast yang udah ada. Betul. Bahkan dari zaman Bang Panji pun ya melahirkan talent ya kita lihat ya, banyak banget dari yang awalnya penyiar radio terus sekarang jadi orang ternama. Betul. Jadi talent-talent terbaik lah dari Indonesia lah kita bilang sampai go internasional bahkan ya seperti itu. Nah, cuman menurut Bang Panji nih packaging yang harus diubah dari radio yang sekarang untuk jadi radio yang bisa bertahan di Indonesia itu seperti apa? Secara packaging saya juga nggak gitu paham ya. Packaging artinya packaging dari luarannya kan orang tuh sekarang tuh lumayan kayak skeptis ya. Ngapain lu denger radio? Sekarang kan udah banyak digital streaming platform yang udah bisa nikmatin lagu-lagu lu setel di mobil. Terus kayak padahal kan kalau menurutku as penyiar sih lebih mending aku muterin radio karena aku ngerasa ditemenin. Jadi ketika aku nyetir sendiri tuh ya aku ngerasa punya temen lah, kasarnya kayak gitu. Iya, dan kalau emang itu pertanyaannya berarti balikin ke poin-poin yang tadi saya bilang di depan. Radio mesti terserah deh orang mau ngomong apa soal radio, tapi kalau radionya sendiri nganggap itu noise, kemudian dia memperbaiki dirinya sendiri dari hal yang tadi saya bilang, harusnya baik-baik aja. Cuman masalahnya mau nggak melakukan investasi waktu, tenaga, modal untuk hal-hal tadi, karena training orang dari awal nggak gampang. Yes. Punya platform teknologi nggak gampang. Berpikir kreatif soal apa ya yang gue bisa lakuin di live yang podcast nggak bisa lakuin juga nggak mudah. Tapi kalau misalkan mau, harusnya punya daya saing dan jadi alasan kenapa orang balik lagi dengerin radio. Itu ya justru yang berat, title yang beratnya itu gimana caranya orang balik lagi dengerin radio. Iya, karena kalau kita lihat podcast-podcast yang gede aja, banyak kan orang penyiar kan? Jujur ya. Iya. Banyak yang menyiar. Artinya kan disiplin ilmu yang mereka dapat dari siaran kepake di podcast. Ya disiplin ilmu yang sama juga masih ada di radio. Betul. Gitu. Oh, dan aku juga sering banget dengerin kayak beberapa podcast yang memang awalnya dari anak radio sama yang bukan tuh emang beda banget ya. Beda. Yang tidak datang dari radio nggak punya pemahaman soal theater of mind. Dia nggak kebayang di kepalanya bahwa ketika dia ngomong orang harus kebayang. Betul. Itu doang aja. Betul. Karena mereka ngomong seakan-akan untuk diri mereka sendiri, itu aja udah salah banget. Kalau podcaster ya, kalau podcaster. salah banget. Bahkan kalau memang orang radio pun ngomong untuk diri dia sendiri itu ya menurut aku tuh lumayan agak kurang karena gimana caranya kita ngajakin orang untuk ngobrol lah ya. Betul. Kasarnya kayak gitu. Betul. Oke. Nah, apa yang Bang Panji dapetin selama jadi seorang penyiar radio untuk hidup Bang Panji yang sekarang? 100% kemampuan public speaking itu jauh
terbentuk karena itu, dan yang kedua kemampuan untuk ngeraba apa yang ada di benak masyarakat. Sebagai penyiar kan kita mesti punya kemampuan itu kan, apa sih yang lagi di pikiran orang, lagi dirasakan sama orang. Kalau Bandung lagi kayak gini, apa sih yang mereka pengen dengar, apa yang mesti saya katakan. Nah yang kayak gini-gini tuh dirabanya tuh di dunia radio. Oke. Terus anggapan Bang Panji sekarang kan ya, lagi maraknya soal royalti lah kita bilang gitu, lagi maraknya soal royalti Bang. Terungkap bahwa baik yang bikin lagu ataupun yang bawain lagunya sama-sama nggak makmur. Betul. Nggak makmurnya karena sistem penarikan royaltinya nggak bisa sepakat. Nah ini maaf sekali nih sama Ahmad Dhani ya. Tapi inilah kenapa kita punya musisi di DPR. Iya. Bingung nggak lo? setuju. Lo kan punya musisi di Betul. DPR. Bukannya fokus bikin regulasi, Iya. malah fokus berantem di luar. Lah kan lo di situ bisa bikin undang-undang Banyak gitu loh. lagi kan posisi-posisi di DPR ya. Jadi kayaknya anggota DPR-nya juga agak-agak ngeblank sama peran mereka sendiri. Betul. Padahal industri musik Indonesia kan sekarang luar biasa. Bagus banget, gila kali. Iya. Saya gini-gini rapper loh. Tadi gua nonton tuh di agak lain. Kalau suaranya bagus, jadinya penyanyi. Kalau kurang jadi rapper. Yang penting ketukan masih on beat. betul. Oke, terakhir mungkin Bang, Ya. tanggapan Bang Panji tentang industri radio ke depannya seperti apa? Pokoknya kan eranya udah berubah. Ya. Siapapun yang terlibat di dunia radio tidak bisa menganggap bahwa cara mereka menjalankan bisnis persis seperti 9-10 tahun yang lalu. Udah pasti berbeda. Terima aja perubahannya. Pertanyaannya adalah dengan perubahan ini apa yang saya mesti lakukan? Itu dong. Itu aja. Terima kasih Bang Panji sudah main-main ke sini. Sorry kalau misalnya ada kurang-kurangnya dan Aman. saya bertemu di episode selanjutnya. Memang butuh uang.